Iya, Jadi karena memang ini selama ini yang dihadirkan dalam persidangan seakan Teddy Minahasa melihat Linda ini menjebak atau menipu, begitu ya, atau cepu begitu ya Mas ya. Sedangkan di sisi Linda kan selama ini yang dianggap menawarkan barang-barang adalah Teddy Minahasa. Ia hanya mencoba untuk mencari pembelinya saja dan ia juga mengaku sebagai istri sirinya begitu Mas. ya, itu yang saya katakan tadi bahwa penyampaian satu keterangan atau informasi di persidangan ini kan haruslah dibaca dari persesuaian hal lainnya, keterangan Mhm, saksi lain. mhm. Kalau sifatnya private kan biasanya agak susah untuk membuktikan hal itu ya, karena Iya, biasanya hanya mereka yang mengetahui dan memahami betul hal tersebut ya. Sehingga tadi bisa aja itu dikatakan itu hanya pernyataan sepihak. Maka perlu untuk dilakukan penguatan informasi itu dengan bukti-bukti tambahan atau keterangan-keterangan tambahan dari saksi ataupun hal lainnya. Nah, tapi kalau kemarin itu kan persoalannya adalah yang disoal adalah masalah chat itu ya, mhm, screenshotan chat dan iya, sebagainya, apakah itu punya nilai secara forensik atau tidak. Nah, ini yang kemudian hakim akan melihat dari pembuktian tadi, bagaimana cara memperoleh, mengumpulkan, dan juga menyajikan bukti itu juga akan jadi concernnya hakim, mhm, menurut saya. mhm, Tapi dengan bahwa ada keterangan dari digital forensik yang mengatakan benar bahwa ada WhatsApp dari nomor A ke nomor B dan nomor A ke nomor B itu masing-masing identitasnya sudah terbaca, misalnya itu benar dari Teddy Minahasa mengirimkan mhm, pesan dan sebaliknya juga dari Dodi ke Teddy Minahasa. Saya rasa itu juga bisa jadi salah satu kekuatan pembuktian ya. Tapi mhm. memang untuk meruntuhkan hal itu ya pastinya akan dicoba untuk ditelusuri oleh tim kuasa hukum kemarin kan, oleh Bang Hotman juga ditanyakan itu. Ini bagaimana memperolehnya, kemudian juga apakah dengan hanya seperti ini bisa dijadikan bukti atau tidak. Nah, bicara tentang ini kan berarti buktinya berupa Undang-Undang ITE ya. Iya, Nah, berarti ada Undang-Undang ITE itu ada dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang ada di KUHAP. Di KUHAP itu nggak ada dokumen elektronik atau elektronik itu sebagai katakanlah barang bukti, karena perluasan alat bukti itu ada di, kalau saya tidak salah, pasal 5 Undang-Undang ITE tersebut gitu ya. Kalau di KUHAP kan hanya ada 5 saja. Pasal 180 KUHAP itu hanya menyatakan 5 alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan lain sebagainya sampai kepada keterangan terdakwa begitu kan. baik. Jadi dalam Eh, konteks ini mhm. ya Mbak Mas Reni. Heri, nanti juga kita akan membahas mengenai sedikit dari Mas Heri ini mengenai kalau dari sisi hukum kan memang sesegera mungkin harus ada pemusnahan barang bukti dengan berbagai metode yang bisa dilakukan begitu ya. Sedangkan untuk kasus ini kita tahu bahwa saat Teddy Minahasa meminta Linda untuk mencarikan lawan di situ dalam arti pembeli untuk barbuk ini, kemudian justru Linda meminta untuk membawa ke Jakarta. Disitulah ada pertemuan antara Linda dan juga Dodi yang rencananya mungkin akan menjual dari barang bukti tersebut. Nah, sejauh apa mungkin seorang Teddy Minahasa yang di situ dikatakan adalah penyidik bisa membawa barang bukti narkoba yang seharusnya segera dimusnahkan, tapi justru malah akan dibawa di Jakarta dan juga akan diperjualbelikan. Mungkin dari sisi hukum seperti apa Mas Heri bisa disambung lagi, tetap bersama kami pemirsa, kita akan kembali usai yang satu ini.